Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Lab School Jakarta, Bapak Suparno Sastro, SPD MM, Wakil Bidang Akademik, Ibu Irinawati, Wakil Bidang Kesiswaan, Bapak Badru, Wakil Bidang Sarana, Bapak Mustafal. Juga yang terhormat narasumber pada sore hari ini, alhamdulillah bisa hadir Profesor Dr. Budi Wiweko, SPOG, KMPH dari Universitas Indonesia. Narasumber yang kedua adalah Bapak Bimo Sasongko, BSAE, MSE, IE, dan Ibu Dr. Rermet Nurjana Ahmad MBA dari Euro Management. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, dan tentunya anak-anak angkatan GB, calon dokter masa depan yang Ibu sayangi dan banggakan. Betul. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat-Nya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di sini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada sore hari ini. Alhamdulillah, tak terasa hari ini kita sudah memasuki Career Day sesi terakhir, yaitu sesi ke-24. Dengan pembahasan bedah prodi kedokteran. Dengan mengangkat tema perjalanan pendidikan dokter di dalam negeri, luar negeri, maupun program double degree. Kita ketahui bersama, peminat FK itu sangat banyak. Tingkat persaingannya pun sangat ketat. Sedangkan perguruan tinggi juga membuka program-program yang cukup menarik untuk di FK ini, seperti program reguler, program double degree, program single degree, atau program belajar di luar negeri. Sehingga para siswa dituntut harus jeli dalam memilih program-program tersebut, agar tidak salah langkah ataupun menyulitkan mereka untuk praktek atau melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya. Alhamdulillah pada sore hari ini Career Day kita dapat dihadiri narasumber yang mumpuni di bidangnya, dan terlebih beliau adalah orang tua siswa SMA Lab School Jakarta. Terima kasih Pak Wiweko dan Pak Bimo atas waktunya. Semoga diskusi ini dapat memberi gambaran bagi anak-anak kita calon dokter masa depan dan orang tua tentunya dalam mendampingi putra-putrinya. Baik, tak panjang lebar, kita mulai acara ini dengan menyimak sapaan dari Kepala SMA Lab School Jakarta terlebih dahulu. Kepada Pak Ano, kami persilahkan. Terima kasih Bu Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dr. Wiweko dari Universitas Indonesia, Pak Bimo Sasongko dari Euro Management dan tim, pimpinan SMA, Bu Rina, Pak Badru, Pak Mustafal, teman-teman BK, Bu Ita, Bu Puri, Pak Fajrin, moderator Pak Jun, kemudian Bapak Ibu guru, karyawan, orang tua, baik dari lab school maupun dari luar lab school, siswa-siswa juga, kelas 10, 11, 12, baik dari lab school maupun dari luar lab school yang berbahagia. Bersyukur pada kesempatan sore hari ini, akhirnya kita sampai pada ujung Career Day, 24 seri kita sudah jalani, dari mulai bulan September, Oktober, November, dan Desember. Klaster kesehatan, khususnya medical, kedokteran, kita sudah pernah laksanakan di seri keempat, kedokteran gigi waktu itu,
Kemudian di seri ke-12 juga tentang menjadi dokter profesional. Waktu itu dari Universitas Pertahanan, saya ingat. Itu bulan Oktober. Nah, hari ini kita seperti tadi Bu Puri menyampaikan, kalau ambil misalnya single degree, double degree, dan lain-lain. Dr. Wiweko sangat berpengalaman di sini. Saya mengikuti sosial medianya itu rasanya setiap minggu itu ada saja kegiatan yang beliau laksanakan, sharing dengan berbagai instansi, dan tentu banyak juga mengelola kegiatan-kegiatan di perkuliahan juga. Nah, di tengah kesibukan beliau, alhamdulillah tahun lalu beliau menyempatkan juga mengisi secara langsung. Nah, tahun ini memberikan sentuhan secara virtual, tetapi tentu karena kepakaran beliau, karena pengalaman beliau yang luar biasa, maka mohon izin ya dokter mengambil waktunya sore hari ini untuk bisa berbagi. Dan tentu ada Pak Bimo juga yang sudah biasa mengelola kegiatan-kegiatan memberikan masukan kepada calon mahasiswa di tempat perkuliahan mana nanti kira-kira akan menempuh kalau misalnya mengambil jurusan ini, dan ini gitu ya. Artinya kita akan dapat masukan. Terutama sore ini kita akan bicara di klaster kedokteran. Baik, tanpa berpanjang lebar, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir, yang mungkin dari awal juga sudah hadir. Saya mendapat catatan ada yang dari awal hadir terus gitu ya. Bukan berarti dia belum punya pilihan, tapi memang beliau ingin memantapkan pilihannya, mengenal semuanya, karena kita ada beberapa klaster yang repeater gitu ya, kayak kesehatan, kemudian ada beberapa klaster juga yang kita ulang di manajemen misalnya, lebih ke pendalaman. Jadi saya sangat menyambut baik kegiatan ini, dan semoga Career Day ini membawa berkah buat kita semua. Terima kasih dukungan semua pihak, MGPK, Bapak Ibu guru, yang karyawan yang sudah hadir, orang tua, anak-anakku semuanya. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat betul-betul menentukan pilihan yang tepat buat Ananda semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ano untuk sapaannya. Baik, Bapak Ibu semua, anak-anak tercinta, kita mulai pembahasan diskusi kita tentang ilmu-ilmu kedokteran pada sore hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Juniarto. Pak Juniarto adalah guru biologi di SMA Lab School Jakarta. Kepada Pak Jun, kami persilahkan. Terima kasih Bu Puri. Mohon izin Pak Ano, Bu Rina, Pak Badru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan juga salawat serta salam ke Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, yang terhormat, pertama ada Pak Ano sebagai kepala sekolah SMA Lab School Jakarta, ada Bu Rina, wakil akademik, Pak Badru, wakil kesiswaan, dan Pak Mustafa mungkin ada bidang sarana prasarana. Yang terhormat pembicara kita yang pertama, Prof. Dr. Budi Wiweko, SPOG, kandungan ya Pak, MPH. Beliau guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, sekaligus orang tua dari Yevira ya Pak. Lalu ada juga yang terhormat Ibu Dr. Rermed Nurjanah Ahmad dari Euromanajemen. Beliau juga sebagai dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya Bu. Selamat sore Bu. Hari ini juga, pada sore hari ini juga ada Bapak Bimo ya, ada Pak Bimo sebagai CEO dari Euromanajemen ya. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, orang tua murid,
lalu ibu bapak guru SMA Lab School Jakarta, dan anak-anakku yang saya sayangi dan banggakan. Lab School. Lab School. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Juniarto Adi Putra, saya guru biologi, ya, khususnya di kelas 12 IPA. Pada sore hari ini saya akan memoderatori seminar dengan judul Perjalanan Pendidikan Dokter di Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Double Degree. Ya. Baik, untuk pembicara yang pertama, kita ada 2 pembicara. Untuk pembicara yang pertama ada Prof. Budi Wiweko yang pertama, lalu yang kedua ada Ibu Nurjanah Ahmad. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembicara yang pertama, yaitu Prof. Budi Wiweko. Sebelumnya saya akan bacakan riwayat pendidikan beliau. Beliau S1-nya di ilmu kedokteran FKUI, lalu S2-nya atau spesialisnya di bidang imunoendokrinologi reproduksi di UI juga, lalu S3-nya mengambil manajemen rumah sakit di Universitas Gadjah Mada. Langsung saja kita menuju ke pembicara kita yang pertama, yaitu Prof. Budi Wiweko. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jun. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ano dan jajaran pimpinan SMA Lab School Jakarta, para ibu dan bapak guru, para orang tua, anak-anak SMA Lab School yang saya cintai dan banggakan. Lab School. Lab School. Dan juga pembicara yang kedua dan ketiga ya ada Pak Bimo, ya, Bu Nurjana. Saya akan memulai bagaimana pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia pada khususnya, dan mungkin pendidikan kedokteran di Indonesia pada umumnya. Ya, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia termasuk salah satu fakultas kedokteran yang tertua. Insya Allah tahun depan 2 Februari 2021 kita akan masuk pada usia 71 tahun. Dan Gedung Putih ini usianya sudah 100 tahun. Tepat 100 tahun ini. Karena dibangun pada tahun 1920 oleh Belanda. Dan kalau ini IMERI, ini Research Institute kita, ini selesai dibangun dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017. Ya, pendidikan kedokteran tentu sangat penting. Mengapa? Karena masa depan kesehatan, masa depan kedokteran di suatu negara itu tergantung dari ini. Semua mahasiswa S1 kedokteran atau kita sebutnya program studi pendidikan dokter, PSPD. Ya, di tangan inilah masa depan kesehatan Indonesia ini akan berada. Jadi untuk adik-adik, untuk anak-anak saya yang berada di SMA Lab School kelas 12, masa depan kesehatan, masa depan kedokteran Indonesia akan ada di tangan Anda semuanya. 3 pilar yang sangat penting di dalam pendidikan kedokteran, yaitu yang pertama adalah fakultas kedokteran, yang kedua adalah rumah sakit pendidikan, dan yang ketiga adalah research center atau research institute atau pusat riset. Karena ilmu kedokteran itu prinsipnya adalah translating the bench to the bedside. Jadi ilmu kedokteran itu adalah mentranslasikan, menerjemahkan ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu kimia, ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu statistika, matematika ke dalam sebuah praktek untuk melayani pasien, mulai dari menegakkan diagnostik, mengobati, melakukan pembedahan, dan yang lain-lain. Bagaimana bisa masuk jalur Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia? Saya kira ini mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Puri ya, yang sangat khatam ya, luar biasa begitu tentang jalur-jalur masuk. Ya, saya hanya ingin mengingatkan saja ini senam PTN yang insya Allah akan mulai pendaftaran 4 Januari. Saya kira 2 hari yang lalu Ketua LTMPT Profesor Muhammad Nasih ya itu menyampaikan bahwa senam PTN ini akan dibuat lebih ketat.
Ya, mungkin nanti yang atau siswa atau siswi yang mengisi satu pilihan itu memiliki scoring yang lebih kuat dibandingkan siswi atau siswa yang mengisi dua pilihan. Karena kenyataannya pilihan kedua itu cadangan, begitu ya. Dan ada juga yang dapat pilihan kedua kemudian tidak mengambil. Nah, ini saya kira ada perubahan nih dari SNMPTN. Ya, SNMPTN kemudian UTBK, SIMAK reguler ya. Universitas Indonesia sejak tahun yang lalu sudah kembali membuka SIMAK untuk kelas reguler. Ya, tadinya SIMAK itu hanya untuk kelas khusus internasional. Ya. Dan satu lagi, baik kelas reguler maupun kelas khusus internasional, dua-duanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan elective posting atau pendidikan di luar. Kalau kelas reguler ini di Leiden, University of Medical Center, LUMC, ini elective postingnya bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun, begitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Sedangkan kalau jalur internasional masuk selain lewat talent scouting PPKB, SIMAK KKI, ya tentu ada 2 jalur ini. Yang satu ada jalur Bachelor of Medical Science di Melbourne University dan Monash University. Yang satu lagi adalah jalur Master of Research di Newcastle University. Ya, ini biasanya 10 besar. Dan banyak sekali produk-produknya di Newcastle University membuktikan mahasiswa kita pintar-pintar. Ya, pintar-pintar. Baik di Leiden, baik di Newcastle, itu sangat banyak mahasiswa kita yang mendapat appreciation yang sangat tinggi dari mereka. Bahkan tidak jarang yang di Newcastle, dia selesai master langsung PhD. Jadi Master of Research, kemudian PhD, filosofi dokter, baru dia pulang lagi ke UI, baru menyelesaikan dokternya. Ya, ada saya kira satu dokter yang baru selesai, dia dapat Master of Research, kemudian Doctor of Philosophy di bidang neuroscience, dia pulang, baru selesai dokternya, kurang lebih baru selesai UKM PPD beberapa bulan yang lalu. Dan sekarang aktif membantu Kemenko Marves untuk penanganan COVID-19 ya. Jadi prestasi-prestasinya luar biasa. Termasuk yang di Leiden. Bahkan mahasiswa-mahasiswa kita yang melakukan elective posting di Leiden itu mengalahkan mahasiswa-mahasiswa Belanda. Ya, dari sisi prestasi, dari sisi keterampilan, dari sisi curiosity, dari sisi passionate, kemampuan berkomunikasi itu melebihi mereka. Ya. Termasuk yang di Melbourne. Kalau Melbourne sama Monash, biasanya kalau Monash ini lebih banyak kerja di laboratorium, di lab, dan di Monash ya di lab, Melbourne yang di klinik. Tetapi sekarang ini karena pandemi, ini mohon maaf memang, selama era pandemi, jalur ini semua online nih masalahnya. Ini online, ini pun online. Ini salah satu masalah adanya pandemi COVID-19. Mudah-mudahan tahun 2021 adanya vaksin bisa memperbaiki. Yang kedua, itu tadi jalur masuk ya dan berbagai kesempatan opportunity yang ada di FKUI. Kemudian bagaimana proses belajar mengajar? Ya, murni di FKUI menganut student centered learning. Ya. Jadi benar bahwa student centered learning semuanya dilakukan oleh student, semuanya dilakukan oleh mahasiswa. Dosen benar-benar berperan sebagai coach, sebagai mentor, sebagai facilitator. Dosen tidak mengajar. Ya, bukan teaching, tetapi coaching, mentoring. Ya, itu ya. Jadi sangat banyak kalau di FKUI akan sangat banyak ruangan-ruangan kecil untuk diskusi. Ya, student centered learning. Jadi benar-benar semuanya mereka mencari student. Saya kira kalau lab school tidak asing lagi. Saya melihat betul bagaimana cara siswa lab school belajar, saya kira tidak asing dan insya Allah siap ya untuk melakukan proses studi seperti ini. Karena saya melihat juga prestasi mahasiswa FKU yang berasal dari lab school cukup bagus ya, semuanya cukup bagus. Saya memperhatikan betul. Kemudian di kita sekarang juga akrab dengan teknologi enhanced learning. Teknologi enhanced learning. Semua menggunakan virtual reality, apalagi sekarang COVID-19 ya. COVID-19 ini memaksa kita semuanya untuk menggunakan teknologi dalam belajar mengajar. Bukan hanya online, tetapi juga dalam hal psikomotor, dalam hal keterampilan.
ya melakukan virtual reality, augmented reality training, ya ini terus kita kembangkan ya di FKUI, ya ini training menggunakan simulasi sekarang semakin banyak, ya semakin banyak. Oke. Ya, simulation based education, ya ini sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ya penggunaan VR dan AR itu membantu sekali untuk mengajarkan mahasiswa know how and show how. Tapi tidak dengan DAS. Kalau DAS di piramida Miller yaitu DAS-nya itu tetap harus ketemu pasien, tetap harus bertemu pasien walaupun sekarang amat sangat terbatas. Ya. Tapi semua kita menggunakan teknologi. Yang kedua, selain student centered learning, yang ketiga selain student centered learning, teknologi enhanced learning, yang ketiga adalah problem based learning. Kalau dulu zaman saya menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran, saya sistemnya terpimpin. Dosen akan mengajarkan ilmu fisiologi, dosen mengajarkan ilmu biokimia, dosen mengajarkan ilmu biologi, dosen mengajarkan ilmu patologi, mahasiswa suruh merangkaikan sendiri. Nah, kalau ada sakit demam, COVID-19, bagaimana sih ditinjau dari biologi, dari biokimia, merangkai sendiri. Tetapi sekarang, problem based learning dibalik. Tinggal mahasiswa datang, itu sudah dapat skenario kasus. Dia sudah wajib nonton video sebelumnya di rumah. Saya kira ini juga biasa dikerjakan di lab school. Ada kuliah pengantar, sedikit introduction, dan pagi-paginya datang ke kampus sudah dapat soal. Seorang nyonya 30 tahun datang ke tempat praktek Anda dengan demam dan batuk pilek. Nah, silakan. Pikirkan semuanya. Ya, dibagi langsung kelompok ya. Mungkin dari total mahasiswa Fakultas Kedokteran itu 140 ya atau 150 dibagi kelompok diskusi masing-masing kelompok 20 orang. Jadi ada 7 sampai 8 kelompok. Dengan satu kelompok ada 2 ya facilitator atau 2 mentor dan langsung dibagi pecah. Silakan mereka berdiskusi, mencari literatur sendiri, kemudian setiap minggu akan progress report. Progress report, kemudian 1 bulan plenary, di dalam plenary baru ada resource person, baru ada narasumber yang meluruskan dan sebagainya. Jadi itu melatih semuanya creative thinking, melatih design thinking, melatih komunikasi, melatih kolaborasi, melatih koordinasi dari semua mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dan kita sudah menjalankan kurikulum ini kurang lebih selama 12 tahun, sejak tahun 2008. Dan ini membuktikan bahwa soft skill itu sangat penting. Dalam ilmu kedokteran tuh soft skill itu luar biasa. Ya, dan ya ini di FKUI kita punya student centered e-learning environment, sekarang punya namanya EMAS ya, e-learning management system. Ya, ini mirip seperti MOOC. Ada kalau di IMERI FKUI kita membangun sendiri namanya Massive Open Online Course ya. Sebuah online learning yang sifatnya asinkronus. Ya, jadi ada tugas-tugas yang di submit lewat EMAS, sistem EMAS ya, seperti itu. Ya, jadi kombinasi antara sinkronus, asinkronus, ya, Massive Open Online Course itu yang berlaku sekarang, ya, apalagi ya, ada COVID-19. Kemudian ya sistem pendidikan jarak saya kira ini tadi masih open online course ya, beasiswa ya supporting ya kita sangat support ya. Ada jalur afirmasi ya, banyak, ada beberapa jalur afirmasi terutama mewakili daerah ya, daerah Indonesia Timur dan sebagainya. Bidang beasiswa cukup banyak, sangat banyak bagi mahasiswa pintar yang tidak mampu atau berasal dari daerah. Kami menyediakan mulai dari dormitory ya, kemudian uang saku dan sebagainya, sangat banyak. Saya kira di FKUI tidak masalah. Ya ini goals-nya. Saya kira ini goals pendidikan kedokteran, 5-star doctors. Bahwa dokter itu bukan cuma care provider. Dokter itu decision maker, community leader, manager, and communicator. Karena itu saya senang sekali sebenarnya di lab school itu sangat memperhatikan ini semua. Gitu ya. Jadi dilatih betul dari SMA, bekalnya sudah cukup, masuk ke Fakultas Kedokteran, dilatih betul bagaimana berkomunikasi, mengambil keputusan, berargumentasi, kemudian terjun ke lapangan, ya ada modul empathy, professionalism, collaboration, mengikuti dokter dan sebagainya, penyuluhan di lapangan. Jadi benar-benar soft skill, komponen soft skill-nya besar sekali. Otak kirinya, ya jadi bukan cuma otak kiri yang dilatih,
tapi otak kanannya juga dilatih. Ya, kalau seimbang itulah akan menjadi sebuah dokter, seorang dokter yang baik. Ya ini, ya team oriented, ya organisasi. Jadi organisasi juga sangat banyak di FKUI dan kita mendukung mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan organisasi. Dan yang tidak kalah penting ini dia, interprofessional collaboration, interprofessional education. Khusus ilmu kesehatan, di Depok itu ada gedung yang namanya gedung RIK, Rumpun Ilmu Kesehatan. Di dalamnya 5 fakultas sekaligus tergabung. Fakultas kedokteran, kedokteran gigi, kesehatan masyarakat, farmasi, keperawatan. Dan dalam 1 tahun pertama, modulnya itu sama, namanya modul Rumpun Ilmu Kesehatan. Misalkan, modul bencana. Mahasiswa diajar untuk bagaimana sih menangani bencana dan berkolaborasi. Ada perawat di dalamnya, ada apoteker di dalamnya, ada ahli kesehatan masyarakat, ada dokter gigi. Jadi itu interprofessional collaboration dan interprofessional education. Dan saya kira UI termasuk salah satu pionir dalam hal IPI dan IPC, termasuk dalam pembangunan ya rumpun ilmu kesehatan. Dan tidak kalah penting adalah kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Tetap bahwa selain aktif secara akademis, secara ekstrakurikuler pun aktif. Ya di mahasiswa FKUI ada yang menjadi nonai Jakarta, Abang Jakarta, Putri Indonesia, juara MTQ, segala macam prestasinya luar biasa. Ya dunia nasional, internasional, ada semua yang menang Olimpiade nasional, internasional, dan semua itu dimungkinkan. Karena memang kita mendukung itu semuanya, kita sadar betul bahwa soft skill itu adalah sangat penting. Kemudian apa yang bisa dikerjakan setelah tamat dari dokter? Setelah tamat dari dokter, ya tentunya nanti ada internship. Kalau yang berminat jadi sekolah spesialis atau sekolah master, atau subspesialis atau dokter, bahkan kalau kelas internasional, yang balik dari Newcastle dia sudah dapat master. Kalau dia mau S3 langsung S3, nggak ada masalah. Jadi nanti MD PhD program, ya physician scientist program. Itu yang kita kembangkan sekarang di FKUI. Kemudian jadi dokter militer atau menjadi scientist, menjadi swasta, ya itu memungkinkan. Ya peran-peran ini sangat terbuka karena dokter termasuk tenaga profesional yang dilengkapi dengan keahlian soft skill yang cukup baik. Ya ini kurikulumnya, ya 12 semester, cukup padat, memang cukup padat. Tetapi saya tahu betul mahasiswa FKUI itu sudah terbiasa dengan jadwal yang padat dan mereka mampu beradaptasi dengan baik. Ya, terlatih mengerjakan tugas yang banyak, ya, tapi masih bisa sanggup berorganisasi, sanggup berprestasi. Saya kira ini melatih sejak awal bahwa kehidupan dokter ya memang seperti itu. Dokter adalah profesional, ya beneficence, non-maleficence, justice, altruism, ya. Itu nilai-nilai itu yang sudah dididik sejak awal. Apa yang dilakukan FKUI? Ya, untuk mencetak dokter-dokter yang profesional. Kita mulai dari proses seleksi, selecting future medical student. Ya, untuk kelas internasional ini kita bisa kerjakan nih. Ya, karena ada multiple mini interview, MMI. Ya, dilakukan komunikasi, critical thinking skill, dikasih soal, skenario. Gimana sih Anda akan bisa memecahkan kalau tiba-tiba teman Anda, musuh Anda itu mau minjem buku Anda, besok ujian. Seperti itu kira-kira soalnya. Ini melatih. Ya. Jadi sejak seleksi kita sudah mendidik, mencari bakat yang baik. Yang kedua, ya kita supporting betul student untuk medical training, dan juga kita sadar betul nih bahwa generasi mereka ini generasi Z. Dosennya mungkin ada yang baby boomer, ada yang X, ada yang Y. Harus beradaptasi. Harus beradaptasi. Jadi kita betul-betul memprovide student. Dan yang ketiga nih, mereka bukan cuma kita bekali high skill in medicine, tetapi juga bisa berbicara dengan bahasa yang lain, cross-cultural competency, virtual collaboration, transdisciplinary collaboration. Ya, dengan cara modul-modul tadi, problem-based learning dan sebagainya, promoting T-shaped professional. Elective and international research placement, ini saya katakan tadi. Ya, banyak kesempatan-kesempatan untuk elective posting di luar. Dan juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari Belanda yang ikut elective posting di FKUI.
Jadi across nih exchange studentnya bagus sekali kalau di tempat kita. Ya, bagus sekali. Dan itu melatih student untuk terekspos dengan dunia internasional ya. Sangat banyak gitu. Dan kemudian big data of student. Jadi kita ada yang namanya progress test. Progress test dari semester 1 sampai semester 12 nih. Jadi kelihatan tuh nilainya. Dia tiap semester akan tes. Setiap tahun, tiap akhir tahun akan tes. Akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, terus dia kelihatan nih. Makin tinggi dia keluar, nilainya harus makin tinggi. Namanya progress test. Jadi kita mengamati perkembangan student ya time by time, precisely, exactly. Teknologi enhanced learning yang saya sampaikan tadi ya, AI, ER, gaming, MOOC, ya kita punya virtual 3D, virtual table, anatomy. Kita punya Imery yang di dalamnya macam-macam ya, ada iMuseum, ada simulation based education and research ya. Alat yang segala macamnya kita punya. Kemudian yang ketujuh, kita tahu betul nih lab school punya proyek ya macam-macam. Ya terutama di kelas 12 ya. Saya ikuti betul ya bagaimana anak saya melihatnya dilatih entrepreneur ya, techno sociopreneurship. Di FKUI ada open innovation. Ya ini melibatkan student nih, pasti student nih. Ini mereka kita inapin nih, satu hari satu malam biasanya di email FKUI menyelesaikan project. Ya, desain project gitu ya. Ini salah satu yang melatih socio techno entrepreneurship. Kemudian evidence based practice ini research, ya computational thinking and big data ya tadi literasi on data, literasi on teknologi, literasi on human. Tiga literasi yang kita ajarkan betul di dalam kurikulum fakultas kedokteran. Yang kesembilan clerkship atau internship ya di daerah ya. Kita punya puskesmas sebagai jejaring fasilitas pendidikan. Kita punya rumah sakit pendidikan mulai dari yang paling besar, tipe A, tipe B, tipe C, puskesmas, ya lengkap, ya sangat lengkap. Bahkan sebelum mahasiswa terjun ke internship, ada namanya modul pre-internship. Melatih mahasiswa untuk nanti akan siap bagaimana terjun di puskesmas, bagaimana terjun di rumah sakit. Ya, kemudian ini smart assessment, ya lengkap, teknologinya ini piramida Miller, ya kemudian logbook dan sebagainya, saya kira ini sangat penting. Dan terakhir faculty development yang tidak kalah penting, bahwa faculty seperti saya ini dituntut untuk senantiasa mengembangkan diri dan kita langsung dilakukan assessment oleh mahasiswa loh. Namanya EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa, suddenly langsung ya directly after lecture langsung dia ngisi. Ini gimana nih Prof Iko? Wah ini terlambat sekian menit, kuliah tidak menarik, mengajarnya tidak semangat, ya langsung. Dan feedback. 6 bulan sekali kita buka tuh rapotnya. Yang jelek, nggak dipasang lagi untuk ngajar. Masuk lab ya untuk dilatih lagi, perbaiki lagi. Ini masukan dari mahasiswa. Jadi mahasiswa sebagai stakeholder yang kita dengarkan betul. Ya, saya kira ini yang terakhir bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini merupakan masa depan yang sangat penting bagi pembangunan kesehatan Indonesia, dan di FKUI kita mempersiapkan itu bahkan sebelum mahasiswa masuk kita sudah menyiapkan metode seleksi yang memang akan masuk mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk dididik memiliki soft skill yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas informasinya. Kita lanjut ke sesi berikutnya dulu ya Prof ya, mohon izin. Biar sekalian ada pertanyaannya nanti di sesi terakhir. Jadi setelah penyampaian dari Prof Budi Wiweko, mari kita lanjutkan ke pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Rermet Nurjanah Ahmad. Beliau, saya bacakan biodata riwayat pendidikannya. Beliau mohon izin. Ya. Bisa mungkin saya dulu ya mungkin karena saya hanya pengantar saja nih. Oh gitu Pak, baik Pak. Mohon maaf Pak Bimo ya. Baik, sebelum kita ke pembicara Bu Dr. Nurjanah, kita sebelumnya dengarkan dulu ke penyampaian materi dari informasi dari Pak Bimo Sasongko. Ya, beliau adalah CEO dari Bureau Manajemen. Baik Pak, silakan Pak langsung disampaikan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ano, Kepala Sekolah SMA Lab School, Ibu Rina, Bapak Badru, Ibu Puri, dan juga tentu saja narasumber kita semua, orang tua, ternyata orang tua murid SMA Lab School, Bapak Profesor Dr. Budi Wiwiko. Suatu kehormatan bisa saya berkenalan dengan Bapak Prof. Perkenalkan juga tentu saja para orang tua murid dan siswa-siswi SMA Lab School yang saya cintai dan banggakan, Lab School. Nah, pertama-tama tentu saja saya di sini berbicara sebagai founder dari Euro Management Indonesia. Juga saya ini adalah Ketua Umum Ikatan Alumni Habibie dan juga Ketua Umum Ikatan Alumni Jerman. Jadi saya tahu benar tentang bagaimana proses pengiriman mahasiswa ke luar negeri dari zaman Pak Habibie dulu antara tahun 80 sampai 2000, bagaimana Pak Habibie dulu berjuang agar sebanyak mungkin generasi muda Indonesia bisa menikmati pendidikan di luar negeri. Itu satu. Kedua, tentu saja saat ini jumlah mahasiswa Indonesia ini tentu saja harus terus harus terus digaungkan, harus terus dimotivasi, diinspirasi untuk bisa sebanyak mungkin menuntut ilmu di pusat-pusat teknologi, apalagi untuk bidang-bidang kedokteran ini. Nah, saat ini kondisi sekarang ini, apalagi SMA Lab School ini adalah SMA unggulan, terletak di ibu kota Jakarta, dari keluarga menengah ke atas, anak-anaknya pinter, kombinasi antara otak kiri dan otak kanan, ya kan, dan juga kemampuan sistem pendidikan di Lab School yang luar biasa mengadop dari berbagai sistem pendidikan di luar negeri. Nah, tentu saya sangat layak sekali apabila siswa-siswi SMA Lab School Jakarta harusnya setengahnya bisa menuntut ilmu di luar negeri. Itu semacam cita-cita saya, cita-cita banyak orang, karena saat ini saya lihat sih dari statistik bahwa mahasiswa tamatan SMA Lab School di berbagai tahun itu belum banyak gitu loh ya. Rata-rata mungkin per tahun 20-25 yang ke berbagai negara maju dunia. Nah, saya harapkan tahun-tahun ke depan mahasiswa tamatan SMA Lab School harus bisa mencapai 50%-nya dari misalnya tamatannya 250 orang, minimal 100 orang pernah menuntut ilmu di Jerman, di Amerika, di Jepang, di Prancis, ya kan, di Australia dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk kedokteran ini menarik nih, ternyata tidak hanya bisa sekolah kedokteran di Indonesia, tapi juga banyak peluang untuk bisa sekolah kedokteran di berbagai negara maju dunia, wabil khusus negara Jerman. Karena memang Jerman dari berpuluh-puluh tahun lalu menjadi pusat, menjadi tempat berbondong-bondongnya anak-anak muda dari berbagai negara di dunia untuk menuntut ilmu bidang kedokteran, termasuk salah satunya Indonesia. Itu yang sangat mungkin sangat menarik untuk diketahui oleh para orang tua dan juga para siswa-siswi SMA Lab School Jakarta. Apalagi pendidikan di kedokteran di Jerman itu sudah sangat terkenal dari segi kualitas, dari segi sistem pendidikan dan juga industri kedokteran, apakah itu obat-obatan, farmasi dan peralatan, semua salah satunya dari Jerman. Pasti Pak Budi Wiwiko tahu semua bagaimana dunia kedokteran Jerman ini hampir mendominasi kedokteran di dunia. Nah, yang juga menarik adalah pendidikan kedokteran di Jerman tidak dikenai biaya sepeser pun. Jadi benar-benar 0 rupiah atau 0 euro. Jadi ini yang menarik, yang harus diketahui oleh putra-putri Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk itulah saya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Jerman tentu saja terus menginspirasi, terus memotivasi agar peluang kesempatan ini jangan disia-siakan oleh orang Indonesia, apalagi oleh anak-anak Lab School. Karena sekarang yang mendominasi, yang menikmati itu adalah orang-orang dari negara China, dari Malaysia, dari Thailand, Vietnam sekarang, termasuk negara-negara Timur Tengah. Indonesia ini segelintir sekali nih. Sayang sekali kesempatan ini disia-siakan. Nah, untuk itulah di acara webinar ini saya mengundang khusus nih alumni kedokteran Jerman, Ibu Dr. Renat Nana. Itu salah satu teman saya di Ikatan Alumni Jerman dan juga adalah konselor dari Euro Management Indonesia untuk memberikan pencerahan bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih supaya bisa sekolah kedokteran dari level S1. Jadi bukan S2 atau spesialis, dari level S1. Sangat mungkin, dan saya sudah mengirimkan hampir puluhan bahkan ratusan siswa-siswi seluruh Indonesia untuk sekolah kedokteran di Jerman. Nah, untuk itulah
di acara yang berbahagia ini. Semoga kita bisa mendapat pencerahan dan siswa-siswa SMA Lab School, Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, ada pilihan, ternyata ada banyak pilihan, ada banyak alternatif yang juga kualitasnya tidak kalah dengan di Indonesia, bahkan mungkin dari segi wawasan, kemandirian, dari exposure budaya sangat bermanfaat dan mungkin lebih menarik. Nah, untuk itulah sedikit ini semacam kata pengantar ya Pak. Jadi ini saya bukan narsum nih sebetulnya, saya hanya memberikan pengantar saja karena detailnya mungkin nanti Ibu Dr. Rernat Nana akan menjabarkan secara lebih detail. Mungkin itu dari saya, Pak Moderator, Pak Ano, Pak Prof, atas gambarannya. Sekali lagi saya ingin mendorong agar siswa-siswa SMA Lab School berani tampil, berani go global untuk kuliah di berbagai negara maju dunia, termasuk untuk bidang kedokteran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bimo. Langsung saja ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bimo bahwa di pembicara kita kedua itu Ibu Nana ya. Ini beliau merupakan alumni ya di Universitas Martin Luther, benar Bu? Dan juga Universitas Klinikum Unster. Nah, jadi baik, langsung saja kita silakan Bu Nana langsung menyampaikan materinya Bu, atau informasi yang bisa dibagi ke siswa-siswi kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, salam hormat buat Kepala Sekolah Lab School, Bapak Suparno Sastro, Prof. Budi Wiko, dan tim semua dari Lab School. Salam kenal semuanya ya Ibu. Alhamdulillah hari ini saya diundang. Terima kasih atas undangannya. Di sini saya tidak lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke praktis gitu aja ya Pak, karena maaf Pak. Apa-apa Bu. Sekali lagi saya itu sekarang itu di luar kota ceritanya, jadi rumahnya itu benar-benar di pinggir jalan, jadi suaranya itu udah ditutup, kedap, tetap aja begini. Mohon maaf ya Bu, ya Pak ya Ibu. Jadi terima kasih pengertiannya. Jadi saya lebih ke praktisnya, lebih sharing aja ya Pak ya, karena kalau yang dibilangkan secara teorinya sudah dijelaskan sama Prof. Budi, sama prakteknya itu mirip sama di Jerman. Saya lebih ke ininya aja ya, nanti kalau ada yang bertanya, saya lebih senang seperti itu diskusi, karena kadang ada terlalu teori sekalipun anak-anak akan bingung gitu ya. Jadi begini, awal saya kerjaan itu pasti kita punya suatu pelopor, seperti kita mencintai seorang ilmuwan Pak Habibie, begitu ya Pak ya. Pasti kita pengen seperti beliau gitu. Jadi padahal saya seorang anak perempuan, bisa nggak saya ke sana ya gitu ya. Apalagi ibu saya seorang PNS, bapak saya PNS, tapi cita-cita pengen keluar negeri, itu kan terlalu muluk-muluk gitu ya Pak ya. Kalau masuk ke university pasti bisa lah kita, kalau kita dengan berusaha insya Allah gitu. Tapi bagaimana caranya seorang mimpi anak bangsa pengen ke sana gitu. Mungkin ya kalau ada sebagian bilang tidak mungkin, tapi saya berusaha bismillah gitu ya Pak. Jadi awalnya itu adalah kita kalau ingin sekolah ke Jerman, terutama saya memilihnya Jerman. Kenapa Jerman? Karena gratis. Kalau saya di swastanya Indonesia, pasti tarifnya udah besar ya Pak ya, kita paham gitu. Kalau yang di negeri, ya mudah-mudahan kalau kita dapat kuota gitu kan, tapi cita-cita saya kan berbeda gitu. Saya ingin sekolah keluar gitu. Caranya bagaimana gitu. Nah, dengan banyaknya informasi saudara, teman gitu ya, akhirnya alhamdulillah banyak juga setelah saya udah selesai, saya banyak menolong ratusan bahkan yang ingin sekolah ke Jerman. Jadi awalnya itu kalau kita memang kita fokuskan ke kedokteran, yang kita perlu butuhkan adalah di sini adalah bahasa. Jadi kita tuh ke sana itu berani dulu, berani, semangat, tidak down, tidak sensitif, terus kita itu ada kemauan kuat. Jadi selain tidak cuma modal pintar, jenius itu nggak bisa modal, karena banyak juga mahasiswa kalau dia cuma pintar tapi nyalinya nggak ada, kebanyakan stres.
Jadi banyak orang yang mengatakan, orang Indonesia kita tuh selalu mengatakan sekolah di Jerman itu lama, itu salah. Justru kalau kita sekolah di Eropa, kita tahu mengenal budayanya, tahu karakternya, bahasa, itu cepat sekali dan on time. Bahkan ditargetkan untuk kedokteran itu 6 tahun. 6 tahun itu 12 semester. Tapi kalau kita bisa lebih cepat, kita bisa mencapai 5 tahun juga. Saya di situ juga jadi belajar banyak strategi-strategi bagaimana kita bisa sama dengan orang-orang di sana. Jadi bukan karena kita jenius, tapi kita memang kita tuh bisa mengikuti bahasa itu yang paling penting. Karena tanpa bahasa pinter sekalipun percuma. Karena apa? Bahasa kedokteran itu seperti bahasa Yunani kuno sama kayak yang di Indonesia, tapi lebih pemahamannya lebih mendalam. Jadi kalau Jermannya udah bagus, insya Allah pelajaran apapun dilahap. Tinggal rajin. Kalau masalah kesibukan dari ilmu kedokteran, itu sama dengan Indonesia. Ilmunya sama. Bedanya apa? Cuman penyakitnya, kasusnya. Tapi dalam bidangnya, wawasan, teknologi, pasti jauh dengan negeri kita. Tapi kita itu, bagaimana, wah negeri Jerman itu susah sekali. Tidak. Bahkan saya melewatin itu semua. S2 aja. Orang Indonesia mungkin mengatakan 4 tahun, 6 tahun. Saya 1,5 tahun S2 selesai. S3 saya 2 tahun, 4 semester. Orang 8 tahun, 10 tahun, saya 4 semester bisa. Bahkan dokter saya 2 gelar saya ambil. Jadi intinya itu adalah ketika di semester pertama masuk kedokteran, intinya bahasa. Kalau bahasanya sudah lulus di kelas 13, kan kita 12 tahun ya Pak ya, Ibu. Jadi anak-anak sekalian itu kita ada sekolah 1 tahun. Tapi kalau kita nggak mau sekolah itu ada pilihan. Kita bisa mengambil namanya sekolah bahasa Jerman TESDAF. Tingkatnya itu ada B1, C1, sampai kalau C1 itu udah cukup. Tapi buat saya pribadi yang sudah lama di Eropa itu di Jerman, saya lebih senang mengikuti student college. Belajar kultur, belajar bahasa, terus kelas 13 itu seperti mahasiswa kedokteran, tapi semi. Jadi pelajarannya sudah menjurus, bahasanya bahasa kedokteran. Jadi begitu masuk di semester 1 itu tidak lagi anak-anak terkejut. Itu maksud tujuannya. Nah, pada saat masuk nanti semester 4 adalah penentuan kita lanjut atau tidak kedokterannya. Makanya saya bilang intinya di bahasa. Di 4 semester ini belajarnya adalah pengetahuan dasar kimia, fisika, anatomi, ilmu pengetahuan seperti pengetahuan alam biologi begitu ya Pak ya. Nah, nanti adalah strateginya adalah untuk lulus kita tuh belajar, karena waktunya sempit, di sana itu kebanyakannya libur. Jadi belajar yang benar itu 2,5 bulan, liburnya 3,5 bulan, liburnya itu 2,5 bulan. Jadi itu padat, tapi tidak boleh ditunda kalau ada tugas. Gitu. Nah, jadi kalau di sana tuh ada praktikum, nggak ada istilah Indonesia yang kebut semalam. Jadi kalau misalnya mau masuk ruang anatomi, kita harus belajar yang namanya saraf. Saraf itu apa? Misalnya hari ini kita memilih profesor memberikan kita adalah sarafnya bagian tangan atau kaki. Kita belajar nanti sebelum masuk ke ruang lab itu diwawancarain sebelum kita praktikum. Ini bagiannya apa. Nanti setelah itu jadi di sana itu di semester 4 itu mayat juga udah di semester 1 2 itu mayat udah dikasih gitu. Karena kita udah langsung ada coachingnya, tutorialnya. Jadi ketika masuk pun kitanya itu anak-anak semuanya itu jadi paham, kebayang gitu. Kita kan cuma belajar teori ini hafalan. Begitu kita lolos, begitu masuk praktikum, kita cuma bilang, wah ini yang saya pelajarin ya, bentuknya ini. Dan nyata, tidak pakai yang namanya mannequin, atau kita menggunakan seperti yang plastik apa enggak. Jadi benar-benar itu mayat asli dipelajarin. Tidak di semester akhir, tapi dari awal sudah dikasih, gitu, pakai tim. Nah, jadi 4 semester ada Fisika itu pasti ditanya, pasti ada tes sebelum masuk lab. Jadi ujiannya itu sebelum masuk lab sama setelah nanti di akhir semester. Kalau sudah biasa mengikuti itu, insya Allah kita mengikuti di semester 4 namanya fisikum. Nah, semester 4 beres, lanjutlah ke semester 5. Artinya itu kita melewati praklinis. Yang tadi yang awal itu namanya praklinis. Ketika masuk klinis itu sekitar 6 semester. 6 semester itu 3 tahun. Itu yang belajar yang fokus di kedokteran, yang lebih mendalam. Gitu. Nah, nanti setelah itu lolos klinisnya, langsung ada namanya 1 tahun praktikum. Praktikum itu bukan koas. Praktikumnya itu penyesuaian ketika anak-anak akan dilepas setelah jadi sarjana kedokteran.
Nah, di Jerman ketika selesai yang namanya sekolah kedokteran, jadi di sana itu nggak ada yang namanya S1 bachelor, nggak ada. Namanya itu udah Staatsexamen, artinya selesai ilmu kedokteran, tapi tidak bisa jadi dokter. Kalau di sini berbeda, di sini S1, koas langsung jadi dokter, kan begitu ya, bisa buka praktek. Kalau di sana belum. Jadi PAH-nya itu namanya itu human medicine. Jadi fakultas human medicine ketika nanti setelah Staatsexamen lulus dari 1 tahun praktikum, setelah itu kita ujian namanya Staatsexamen, Prüfung gitu ya, Prüfung untuk Allgemein Arts. Nah, sebelum Allgemein Arts itu ada lagi kita itu kerjanya di seluruh dunia boleh prakteknya, terutama di 72 negara yang membutuhkan ilmu kedokteran, yang membutuhkan tenakes, kita boleh di situ selama 1 tahun. Nah, itu dibayar kalau kita mau. Biasanya dari Jermannya itu ada namanya organisasi yang memberikan kita border, jadi namanya border Hilfe. Jadi anak kedokteran kalau misalnya mau di Jerman boleh 1 tahun lagi sehingga dia bisa Allgemein Arts, tapi tidak di praksis. Karena Allgemein Arts itu praktek umumnya biasanya di rumah sakit. Nah, pada saat dia belum mencapai Allgemein Arts, cuma Staatsexamen, dia cuma bisa asisten dokter. Asisten dokter. Kenapa? Karena dia harus belajar beberapa case, penyakit, kasus, tidak. Yang kita hadapin adalah human, manusia gitu ya. Jadi tidak bisa kita langsung ke praksis langsung dilepas. Kalau di Jerman nggak bisa. Nah, setelah kita melewati namanya Staatsexamen, setelah itu kita praktikum 1 tahun seperti koas, nanti kita di situ belajar ada ilmu bedah dan sebagainya, tapi belum spesialis, masih allgemein. Jadi ilmu kedokteran umum. Nah, itu udah dihitung 6 tahun plus 1 tahun. Atau kalau kita tidak mau yang 1 tahun koas tadi, kita boleh ngambil spesialis langsung. Spesialis langsung itu 4 sampai 6 tahun. Kalau dia neurologi 4 tahun, terus kalau misalnya dia mengambil seperti ginekolog, itu sekitar 6 tahun, tergantung PAH-nya, jurusan apa yang mau kita ambil, sehingga dia bisa menghemat waktu. Nah, strateginya di Jerman, ketika anak-anak 12 semester, itu biasanya di semester 8, anak-anak boleh nge-lab. Seperti saya kan dulu kan, setelah saya ada postdoc, saya itu pembimbing anak S1, S2, S3 di Jerman, asisten profesor. Jadi anak-anak S1 kedokteran itu, ketika mereka mau udah semester 8, mereka itu suka nge-lab, ngambilnya malam. Jadi dia tuh dari jam 4 sore atau ada waktu dia nyempil 2-3 jam, dia ke lab, itu ada izinnya, dia mendaftar dulu, terus nanti kita bimbing selama 1,5 tahun. Jadi sebelum dia selesai Staatsexamen, dia mendapat gelar nanti justru bahkan bisa jadi doktor S3. Tidak melewatin lagi namanya S1, S2. Kan saya bilang di sana tidak ada yang namanya S1, S2, S3. Gelarnya jadi dokter besar kalau dia mau mengambil riset, karena di sana itu yang namanya kedokteran tidak jauh-jauh dengan ilmuwan riset. Tidak ada yang berdasarkan kita buka FAH, di sana anak-anak tidak mengenal yang namanya lab. Jadi labnya itu benar-benar seperti bergabung dengan anak S2, S3, postdoc, profesor gitu. Jadi labnya itu satu pintu, tapi lebih pengembangan keilmuannya yang kita kotak-kotakin sepanjang saya membimbing mereka gitu. Jadi nanti ketika anak-anak selesai nanti ketika dia udah 6 tahun, dia keluarnya nanti jadi dokter besar, bukan dokter kecil lagi. Setelah itu dia lanjut ke spesialis, biasanya mereka lanjut ke spesialis. Kebanyakan spesialis, jadi mereka dapat gelarnya itu spesialis beserta dokter besar pada saat umur muda. Mungkin dibilang sebagian orang terlalu lama sekolah di Jerman. Justru saya bangga, senang, ilmunya banyak. Jadi pemahamannya tidak sedikit, tidak ketakutan menghadapi pasien, percaya diri, kasus demi kasus. Sekarang kalau kita jadi dokter sekarang lebih cepat tamat. Buat apa? Tapi pengalaman nggak banyak. Untuk kita menghadapi suatu kasus, seminar, ketika kita diundang ke negara lain. Karena ketika saya udah selesai Staatsexamen misalnya ya, kalau di sana itu kan Staatsexamen, terus kita itu lebih ke spesialis, setelah itu anak-anak lebih mau pilih ke klinis atau ke ilmuwan riset, atau dua-duanya beide kalau orang Jerman bilang, itu sangat bisa linear. Jadi anak-anak ketika selesai S3 dengan waktu 30 tahun, 28 tahun sudah menggelar dokter, spesialis, sudah dirangkap, bahkan dia bisa ketika dia menemukan suatu penyakit seperti saya menemukan ilmu stem cell, saya kan penelitiannya dari dulu tuh tentang sel punca.
ibu-ibu pasti bingung, sel darah menstruasi yang kita buang selama ini itu bisa mengobatin semua penyakit. Itulah riset saya dulu sama profesor saya kerjasama sama dengan Perlak Springer waktu itu buat jurnal dan dibantu dengan perusahaan Pfizer dan juga dibantu dengan Harvard, kita kerjasama. Jadi buku itu dijual di Harvard. Jadi kita itu banyak kesempatan. Justru kita kalau udah ilmuwan, kemana aja keliling dunia itu dibiayain sama pihak internasional school ya, dari medical, terus sponsor banyak. Untuk semester 1 juga waktu kuliah awal-awal, untuk perlengkapan alat kedokteran saja kita dibiayain. Jadi ada sponsornya, tidak membeli. Buku saya tidak pernah membeli. Jadi kedokteran itu menerima mahasiswa tiap tahun. Jadi library-nya itu, biblioteknya itu menyusun buku sebanyak mahasiswa tiap tahun. Jadi tidak ada mahasiswa yang harus membeli buku. Tapi kalau dia pengen membeli buku, handbook untuk dia sendiri private, silakan. Tapi di universitas manapun, semua menyediakan buku. Jadi memang benar-benar tidak mengeluarkan uang. Praktikum pun kami tidak mengeluarkan uang. Jadi semuanya itu ya kita hanya membayar uang untuk uang, kalaupun mau membayar ya. Saat ini tuh dulu saya kalau mau membayar namanya ongkos transportasi per semester sekitar 120 euro. Kalaupun terjadi pembayaran, kan sekarang ada dilema dikenakan yang namanya biaya. Paling tinggi juga sekitar 500-600 euro per semester. Jadi sangatlah murah gitu. Dan biaya hidup juga sekitar 500 euro, maksimum di 600 euro udah all in yang namanya asuransi, biaya hidup, dan tidak juga makan kerupuk, tapi makannya makan daging, makanan sehat. Jadi sepanjang kita mengikuti prosedur untuk sekolah kedokteran, yang pertama adalah yang dipersiapkan adalah bahasa, keberanian, mandiri. Benar-benar kita itu ini ya ada nyali gitu ke Jermannya atau ke negeri manapun. Tapi tidak juga saya mengatakan Indonesia jelek kedokteran, tidak, sangat salah. Nah, untuk peluang kerja, permasalahan yang dihadapin adalah dikatakan kalau setelah dari Eropa anak-anak nggak bisa kerja untuk masa depan dan susah, sangat salah. Justru tamatan dari Jerman diakui seluruh dunia. Mau kemana? Amerika diterima. Tapi tetap semua pakai jalur yang namanya internasional itu seperti yang dilakukan ID Indonesia. Setiap negara itu punya kasus, maksudnya kasus penyakit itu berbeda. Jadi kita harus ada proses adaptasi 1 tahun sampai 2 tahun. Tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada. Begitu juga Indonesia mau ke luar negeri, ke Jerman, mau ngambil spesialis, dia harus juga penyesuaian proses adaptasi 2 tahun sebelum dia mengambil spesialis. Jadi semuanya itu tidak ada yang mengatakan, oh ini tidak, ini the best, ini nggak bagus, nggak ada. Jadi semuanya itu masing-masing punya peraturan negara masing-masing, tapi punya makna yang bagus. Tapi kalau di luar negeri bisa bahasa, ada pengalaman, open minded, mindset berubah, karakter, apalagi pulang ke Indonesia jauh lebih baik. Kenapa? Negeri kita membutuhkan. Jadi tergantung baik lagi ke kita. Jadi nggak mengatakan, wah kita tipenya Indonesia itu harus ada kerja di tempat, di depan mata. Jangan seperti itu. Kayak saya kan, walaupun kita jadi seorang dosen, mau klinis, mau praklinis, kita bisa menciptakan suatu, apa yang kita bisa. Misalnya ini, dalam pandemi, apa yang berguna buat bangsa? Saya menciptakan ventilator. Saya lagi membuat ventilator ICU, dan sudah selesai. Itu dari 300 pengembang, saya alhamdulillah bisa membuat ventilator ICU dengan ada trigger. Dan itu lulus di BPFK, alhamdulillah sudah dipakai di seluruh Indonesia. Jadi kita itu jangan mengatakan Indonesia kita nggak ada peluang, justru kita ciptakan apa yang berguna buat negeri kita. Tapi kalau memang mau keluar negeri tidak pulang, sudah pas, karena sekolahnya di luar negeri. Tapi kalau mau pulang ke Indonesia, mengabdi, jangan mengharap pemerintah melihat kita, tapi buatlah sesuatu yang membuat berguna sama bangsa. Jadi cita-citanya didudukan. Jangan karena nanti menyalahkan orang tua, pihak sekolah. Tidak bisa seperti itu. Jadi jiwanya matang dulu, duduk dulu. Bangun negeri ini seperti cita-cita Pak Habibie. Mari bersama gitu, bangun negeri ini. Dimulai dari kita mungkin terlalu terlalu hayalan gitu. Tapi ya mungkin dari 1-2 orang dulu dimulai. Indonesia selalu melihat satu dulu yang baik,
baru mengakuin. Maksud saya seperti itu. Jadi mulailah 1-2, mudah-mudahan anak lab school semuanya menjadi terbaik ke depannya. Bisa dikenang mau Indonesia, luar negeri. Tapi membanggakan, intinya baliklah ke negeri, atau kalau mau ke luar negeri, tapi membawa nama bangsa. Itu yang terbaik buat saya. Jadi mudah-mudahan lab school menjadi yang terbaik, punya pandangan yang benar, ketika memilih tidak salah memilih, benar-benar saya mau ini sekolah A, B, C, tapi tercapai targetnya. Itu yang dari saya ya Pak, mudah-mudahan adik-adik semua puas pencerahannya, mungkin ada yang bertanya seperti apa, kalau diingat saya kan mungkin rada lupa. Nah, mudah-mudahan ada pertanyaan, silakan, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana atas informasinya, sangat banyak membuat saya jadi pengen kuliah juga nih di luar negeri nih. Oke, baik, dari pemateri, dari penginformasi dari Pak Prof. Budi ya, saya mencatat beberapa hal yang penting ya, bahwa di FKUI itu belajarnya hampir lebih ke arah problem based learning. Di SMA sudah juga diajarkan, jadi belajarnya dengan cara dikasih soal dulu ya, jadi ada soal, ada permasalahan, lalu kalian kuliahnya di Fakultas Kedokteran membahas permasalahan tersebut. Terus di UI juga saya udah pernah lihat IMERI-nya sangat baik, anak-anak juga pernah sekali, seingat saya pernah ke IMERI, lihat-lihat IMERI-nya bagus banget, ada virtual ya, kita bisa lihat pembuluh darah, saraf-saraf sebagainya, sangat-sangat bagus menurut saya. Lalu dari Bu Nana juga saya mencatat bahwa sekolah di Eropa itu harus lama, itu hal yang ya isu ya Bu ya, jadi nggak harus lama, asalkan kita menguasai bahasa, mental kuat, tidak sensitif. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi para penanya bisa mencatat atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau jika ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, baik, Prof, untuk Prof, saya bertanya dulu nih Prof nih, sebelum yang bertanya nih Prof. Saya itu guru biologi ya Prof ya, jadi kalau pertanyaan siswa nih, kalau pertama-tama, Pak, saya biologinya bagus nih Pak, menurut Bapak saya pantas jadi dokter gak nih Pak? Nah, jawaban itu yang agak susah tuh Prof, kalau ditanya ke guru ya. Saya sebagai guru biologi itu jawabnya apa gitu ya. Apakah hanya biologi saja yang diperlukan, menyampingkan ini ya Prof ya, mata pelajaran yang lain? Apakah biologi itu emang penting sekali di kedokteran? Dan pertanyaan yang kedua itu, sifat si anak itu yang seperti apa sih Prof yang cocok dia tuh di kedokteran? Begitu Prof. Jadi pertanyaan saya dari saya dulu Prof ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Jun. Yang pertama ya, jawaban saya ya tentu biologi bukan menjadi semata-mata kriteria ya. Kan kalau kita melihat jalur senam PTN kan bukan hanya biologi yang dilihat. Ya, artinya semua kekhususan itu dilihat. Dan secara konten, ilmu kedokteran itu basicnya adalah semua biomedical science ya, life sciences. Jadi kimia, matematika, ya bahkan fisika. Bahkan fisika pun dipelajari, ya begitu. Fisika, matematika masuk, ya karena sekarang kaitannya dengan data science ya. Termasuk jadi semua ilmu life science masuk, bukan hanya biologi. Jangan sampai nanti tiba-tiba seorang mahasiswa kedokteran yang menganggap matematika tidak perlu, menganggap fisika tidak perlu itu kaget begitu. Karena kan nanti di dalam modul gitu ya, misalkan modul
dermatologi atau muskuloskeletal ya itu akan banyak belajar juga ilmu-ilmu fisika mengenai gaya dan sebagainya. Akan belajar juga ilmu-ilmu matematika ketika berbicara mengenai statistika dan sebagainya. Gitu, Pak. Dan yang kedua menarik ya, anak yang seperti apa yang kira-kira pas untuk menjadi seorang calon dokter. Nah, ini terus terang kami sendiri masih merumuskan metode seleksi calon mahasiswa kedokteran yang terbaik. Karena kalau dari senam PTN, dari UTBK itu dan SIMAK, murni kita tidak bisa melakukan apa-apa tuh. Yang kita bisa melakukan wawancara, seleksi lebih detail justru pada SIMAK KKI, ya itu kita bisa melakukan, dan talent scouting PPKB. Itu kita bisa mengelaborasi lebih lanjut, anak ini cocok nggak nih kira-kira jadi calon mahasiswa fakultas kedokteran. Ya sudah cukup lama kami itu mengusulkan sebenarnya metode seleksi untuk mahasiswa fakultas kedokteran itu bukan cuma MCQ, tetapi ada wawancara. Hanya memang kita masih kerepotan bagaimana mengatur wawancaranya nih. Karena kalau masuk ke pendaftar FKUI itu bisa 10.000, 12.000, 13.000 orang begitu ya. Bagaimana caranya? Nah ini nggak tahu nih sekarang dengan terakselerasinya online ya dengan Zoom dan sebagainya, apakah memungkinkan modul interview ini dilakukan? Kalau di India semua seperti itu. Ya di India seleksi mahasiswa fakultas kedokteran itu interview itu memegang poin yang sangat penting. Karena kita akhirnya tahu wah, ini anak ini berbakat nih. Anak ini memiliki kelebihan ya dari sisi komunikasi. Ya kita bisa menilai itu bagaimana meraba rasakan anak ini punya empati yang cukup baik, kemampuan berkomunikasi yang baik, kemudian meraba rasakan seperti itu. Itu ada tools-toolsnya yang teman-teman dari psikologi dan juga teman-teman psikiatri sangat memahami itu. Terima kasih Pak Jun, saya kira ini sangat penting. Ya, terima kasih Prof. Oke, Prof, ada pertanyaan juga untuk Prof dan Bu Nana sekaligus ya. Jadi ada pertanyaan, kalau kuliah di luar negeri dari UI yang double degree ataupun dari Bu Nana yang langsung ke Jerman, tuh pas balik ke Indonesia tahapannya tuh seperti apa Bu biar bisa berpraktek di Indonesia, begitu Pak. Jadi untuk Bu Nana dan Pak Prof Budi, pertanyaannya seperti itu. Ya. Jadi silakan Prof. Ya baik. Yang pertama begini. Yang pertama untuk di UI, ketika dapat gelar dari Monash atau dari Melbourne, Bachelor of Medical Sciences, ya atau dari Newcastle Master of Research, itu hanya gelar akademik. Sedangkan gelar profesinya, medical doctor-nya tetap dari Indonesia. Sehingga tidak diperlukan sebuah proses adaptasi namanya ketika akan berpraktek di Indonesia. Sedangkan kalau yang kembali mengikuti pendidikan profesi sampai dokter ya di luar, nah itu memerlukan proses namanya adaptasi. Proses adaptasi ini diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia, KKI, yang nanti akan bersama-sama kolegium kedokteran Indonesia akan melakukan assessment, kemudian akan menempatkan mahasiswa dokter-dokter, apakah itu dokter umum, apakah dokter spesialis, untuk melakukan program adaptasi di fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Program adaptasi biasanya range-nya lamanya 1 tahun ya. Kalau untuk spesialis saya kira paling lama 1 tahun sampai 1,5 tahun. Dokter umum bervariasi tapi rata-rata 1 tahun sampai 2 tahun. Kira-kira begitu Pak Jun, terima kasih. Baik, kalau Ibu Nana sendiri apakah sama Pak, sama gitu. Seperti yang dibilang Pak Budi sama. Gitu. Jadi Ibu bisa berpraktek di Indonesia ya Bu kalau Ibu setelah mengikuti ujian tersebut? Ya. Harus mengikuti, jadi seperti koas Pak, jadi kita tuh lebih ke transisi adaptasi dari penyakit, jadi dari KAI sendiri menyediakan proses adaptasi tadi seperti bilang Prof Budi, jadi mahasiswa kitanya diberikan, ditunjuk universitas mana yang akan membimbing kita selama proses adaptasi. Jadi memahami, jadi seperti kita semi ini hadapin kasus-kasus gitu, jadi kayak semi belajar, tapi selama 1 tahun dinikmatin aja lah gitu. Kadang banyak orang mengeluh padahal 1 tahun itu kan tidak terasa, biasanya untuk yang umum. Kalau yang spesialis lebih mudah sih, 6 bulan.
Jadi tergantung ininya aja, universitas memberikan berapa lama, tapi membawa surat proses adaptasi yang dari KKI yang diterbitkan tadi asesmennya dari ID. Nanti setelah itu Putus ya? setahun kemudian setelah proses adaptasi 1 sampai 1,5 tahun include-nya, all in-nya. Oke, baik. Jadi tidak perlu khawatir ya, Prof, sama Bu Ya. ya. Jadi kuliah Sebenarnya aja, modul adaptasi itu lebih diutamakan ya pada kasus-kasus yang mungkin teman-teman yang selesai pendidikan di Jerman atau di Filipina atau di Inggris ya itu yang tidak mendapatkan terlalu banyak kasusnya. Misalkan kasus-kasus penyakit infeksi tropik begitu ya. Atau kalau di kasus kebidanan, saya dokter kebidanan ya, kasus-kasus ibu hamil yang dengan tekanan darah tinggi, dengan komplikasi, biasanya fokus kepada kasus-kasus yang di sana tidak terlalu banyak, sehingga nantinya ketika diterbitkan sertifikat tanda, surat tanda registrasi STR, kemudian dokter itu bisa berpraktek dengan baik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan kasus-kasus yang ada di Indonesia, kira-kira begitu. Oh, baik Prof, sangat jelas sekali Prof ya. Lanjut ya Prof di pertanyaan berikutnya dari Ken Aditya. Gimana caranya kalau mau masuk ke dokteran tapi tidak terlalu mahir dalam biologi, kimia, fisika, apa masih ada harapan Prof? Yang paling penting nomor 1 adalah passion. Ya. Anda menyukai, Anda mencintai pekerjaan yang Anda jalani atau sekolah yang Anda jalani. Jadi ingat tuh passionnya di mana. Nomor 2 baru lihat nilainya. Jadi kalau dia passionate, pasti akan bisa mengejar itu. Ya tadi Dr. Nana menyampaikan ya, karena passion nggak terasa mau beban. Mau di luar negeri ada 4 musim winter, duit kiriman nggak masuk, nggak ada masalah karena passion. Gitu. Jadi jangan khawatir. Ya kesempatan selalu ada, terbuka, jalur masuk begitu banyak. Saya kira Pak Ano, Bu Puri itu sudah punya strategi yang banyak ya, yang jitu ya, mana yang terbaik, jalur-jalurnya dipilih itu sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan apa yang ada sekarang. Tetapi nomor 1 harus passion, ya, mencintai apa yang akan Anda lakukan, begitu. Baik Prof, masih sama Prof, mohon maaf untuk Bu Nana dari Ken Aditya, masih sama dari Ken Aditya. Bagaimana cara mendapatkan kesempatan Bu untuk beasiswa ke Jerman Fakultas Kedokteran, untuk mendapatkan beasiswa kedokteran di Jerman, bagaimana Bu? Kalau untuk kedokteran dari S1 gitu ya, itu enggak ada. Biasanya di S2, S3 otomatis banyak sponsor. Tapi waktu S1 di rumah sakit itu banyak kerjaan, jadi saya tuh lebih senang kayak kerjanya tidak memberatkan, mengganggu sekolah kedokterannya. Misalnya saya mengantar makanan ke pasien di subuh hari, atau saya tuh ngurusin di bibliotek, library. Jadi atau saya ngikutin profesor. Jadi ada beberapa profesor yang saya hubungannya baik. Nana, kamu nanti tolong ya setiap jam ini seminggu 3 kali beamer saya dihidupin. Kamu sebelum mulai kamu siapin semuanya ini saya ya. Ya Prof, nanti dia yang kasih saya per bulannya sekitar 600 euro. Bisa untuk biaya hidup saya. Tapi saya dulu nggak kayak orang kerja di restoran apa, saya nggak mau. Karena apa? Kedokteran itu pelajaran yang sangat susah. Harus tugas-tugasnya banyak. Jadi saya lebih kayak di library saya bisa belajar. Terus kalau saya nemenin profesor kan cuma masang alat, terus saya bisa pergi kuliah gitu. Jadi tidak mengganggu kuliah saya. Jadi saya mencari apa yang bisa saya kerjakan. Tapi di semester akhir biasanya kalau nge-lab itu banyak proyek. Jadi setiap kalau kita anak semester 8 itu dibiayain. Jadi ada sponsornya. Misalnya sekian ribu euro atau dari bantuan gereja. Biasanya ada banyak juga gereja ngasih, bukan karena kita muslim, non muslim, semua sama haknya gitu. Jadi kita daftarkan atau ada namanya international office. Mereka membantu, banyaklah peluang-peluangnya gitu. Karena saya dulu, makanya intinya bahasa, bergaul. Jadi banyak info yang memberikan kita peluang-peluang tersebut gitu. Kebayang nggak? Jadi saya punya teman ya, orang Indonesia, Cina Indo, itu ibunya penjahit. Jadi keluarga besarnya yang mereka itu cuma pedagang-pedagang orang susah, itu semua sekolah di Jerman, kedokteran.
Kadang saya nggak habis pikir kenapa kita orang pribumi kalah sama mereka, apalagi kita punya rezeki lebih. Makanya saya kadang shock gitu, kenapa mereka bisa maju? Karena berani tadi. Mereka tuh bahasanya kuat, tekun. Gitu. Jadi banyak hal yang saya belajar dari mereka. Terus saya juga suka belajar sama orang Rusia. Jadi Rusia itu kalau kuliah kedokteran, mereka tuh nggak ada sistem kebut semalam. Besoknya mau ujian, mereka party. Kalau saya udah sakit perut duluan. Ternyata cara mereka itu pulang sekolah, belajar. Tapi Sabtu Minggu mereka libur. Mereka menikmati benar-benar hidup, enjoy gitu. Jadi benar-benar manusia gitu. Kalau kita belajar kadang nggak seperti manusia gitu. Makanya saya mikirnya akhirnya saya belajar budaya tadi dengan cara-cara mereka pulang sekolah saya baca, terus saya membuat suatu kertas. Kalau orang dulu kalau di Indonesia itu gebetan, suka nyontek gitu ya. Kalau di sana enggak, itu dihafal. Pas kalau nunggu bus itu dibaca. Jadi setiap hari baca gitu. Saya baca terus. Jadi ketika udah bosan baca kan diingat. Jadi saya nggak mau menghafal orangnya, saya membaca, saya tulis dulu. Jadi dimanapun saya pergi, liburan ke Paris, kemana itu saya bawa. Jadi begitu ujian, saya itu seperti belajar dan di sana rata-rata mahasiswa bisa menentukan nilainya berapa gitu. Kalau di Indonesia kan enggak kan, wah saya nilai berapa ya, saya takut nih. Kalau di sana enggak, saya bisa dapat nilai 90, tadi salah saya sedikit. Dan itu bisa komplain ke profesornya. Makanya saya banyak belajar budaya mereka, karena di sana full Jerman, apapun itu semua bisa dilaluin. Dan untuk peluang mendapat uang itu, untuk saat ini saya bilang ya harus biaya sendiri. Tapi untuk mencari ketika nanti udah duduk, udah punya passion, peluang kerja itu banyak. Tapi untuk sekarang, untuk awal saya tidak mau memberikan buah segar gitu. Tapi takutnya nanti tidak sesuai dengan kejadian hidup saya dulu gitu. Tapi semuanya besar kemungkinannya gitu. Itu aja Pak dari saya pencerahannya. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya tambah sedikit tuh dari Bu Nana. Di Indonesia bisa Bu dapat 90, dapat 100 sekarang nilai, jadi nggak ada masalah. Saya kira kita sangat terbuka untuk itu ya, dengan sistem problem based learning dan student centered learning. Bahkan mahasiswa bisa appeal. Ya, kalau dia merasa nilainya nggak sesuai dengan apa performance-nya, dia bisa. Kita sangat terbuka untuk itu. Baik Prof, berhubungan dengan oh ya Pak Bimo, silakan Pak. Jadi soal beasiswa, jadi intinya kalau di Jerman itu kita sebetulnya sudah tidak perlu mengharapkan beasiswa lagi karena uang kuliah sudah gratis, nol sama sekali. Jadi yang ada adalah bagaimana cara kita membiayai biaya hidupnya saja. Itu loh. Nah, di mana biaya hidup di Jerman itu ya antara tadi kata Bu Nana antara 500 sampai 700 euro per bulan. Sudah termasuk semuanya, kan gitu ya. Jadi memang di Jerman untuk tingkat S1 itu tidak ada beasiswa ya karena udah gratis. Jadi tinggal para orang tua dan murid-murid harus bisa membiayai biaya hidup. Nah, biaya hidup di Indonesia itu kan hampir sama juga sekarang, apalagi kalau kuliah di Jakarta, di Bandung bisa 5, 6, 7 juta. Apartemen aja 5 juta sekarang per bulan, misalnya seperti itu. Nah, tapi peluang kerjanya besar tadi yang disebutkan oleh Bu Nana itu, sehingga kita kerja seminggu 2 kali itu bisa menutupin biaya hidup karena di sana per jamnya bisa 10 euro, 15 euro. Kerja misalnya 10 jam udah bisa 150 euro per bulan, per minggu, kali 4 udah 600 euro. Tadi biaya hidup 500 sampai 700 euro. Jadi seperti itu. Tinggal adalah bagaimana caranya. Jadi memang image beasiswa itu memang satu-satunya ya ada di negara-negara berbahasa Inggris seperti Australia, Inggris, Amerika, karena uang kuliahnya sangat mahal, sekitar 20.000 US dollar, 16.000 pound sterling, ya kan? Atau di Australia mungkin 30.000, 40.000 Australian dollar. Tapi untuk kasus Jerman itu tidak ada uang kuliah, jadi orang tua tuh hanya tinggal membiayai hidupnya saja, which is sekitar 600-700 euro atau max euro. Disitulah fungsi orang tua membiayai biaya hidup. Tapi insya Allah dalam setahun 2 tahun biasanya siswa kita bisa membiayai dengan cara kerja di rumah sakit dan lain sebagainya. Apalagi untuk mahasiswa kedokteran, peluang kerjanya lebih besar seperti itu. Demikian, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Bimo atas pencerahannya. Lanjut lagi ya Pak. Bu, ada pertanyaan nih untuk Prof. Budi. Apakah jika nilai A semua di SMA, mungkin matematika, biologi, fisika, kimia, misalkan nilainya semua A, itu menjamin anak tersebut bakalan survive tuh Pak di kedokteran Pak? Sudah cukup dengan nilai itu apa tuh? Ya, ini bagus ya, pertanyaannya bagus nih, karena ada studi yang dilakukan di kita ya, Department of Medical Education, itu membuktikan bahwa indeks prestasi
ya di sekolah menengah atas itu tidak berkorelasi positif ya dengan kesuksesan di perguruan tinggi ya. Tidak selalu berkorelasi positif. Karena ada faktor lain ternyata. Faktor lainnya apa itu tadi itu soft skill tadi. Ya, soft skill tadi itu faktor lainnya. Kita sudah identifikasi itu kemampuan beradaptasi. Tahun pertama itu adalah tahun yang cukup berat lah. Ya, karena mahasiswa dilatih betul bagaimana dia belajar keras, ya tugas yang banyak, ya harus mampu berorganisasi, berorientasi dengan lingkungannya dan sebagainya. Ya, dan itu kemampuan beradaptasi itu yang harus dimiliki, bukan hanya kemampuan akademis. Jadi saya sebenarnya mendukung sekali apa yang dikerjakan di Lab School selama ini, ya, dengan berbagai macam proyeknya ya, live project, elder, segala macam navigasi, yaitu itu tools-tools yang penting memberikan kekuatan mereka untuk beradaptasi ya dalam tahun-tahun pertama, dan itu kita membuktikan tuh tidak selalu nilai akademik itu berkorelasi positif ya, tidak selalu begitu. Tapi nilai akademik menjadi modal, hanya memang harus ditunjang oleh kemampuan soft skill yang baik. Baik Pak, Prof, terima kasih Prof. Oke Prof, masih ke Prof lagi pertanyaannya. Ini pertanyaannya nggak dari sini Prof, tapi saya dapat pertanyaan ini tuh hampir 2 tahun yang lalu. Pertanyaannya seperti ini Prof. Kuliah, kamu kan saya bertanya sama alumni ya, kamu kuliah di mana? Di internasional UI gitu. Malah kalau minta disuruh 3 contoh aja malah 5. Dulu aja SD. Iya. Tuh, Jambi, dengerin. Misalnya seperti misalnya Kok diputusin? Siapa? Ya, Halo? pertanyaannya seperti ini Prof. Jadi dia kuliah di internasional UI. Saya bertanya berapa yang kamu keluarkan untuk masuk ke fakultas kedokteran yang ke luar negeri. Halo? Kayaknya Prof Budi ini ya, putus ya? Oke. Bentar. Prof Budi sudah bergabung? Prof Budi? Prof? Ya, oke. Ya, oke. Ya Prof, pertanyaan gini Prof. Jadi ya, seberapa besar keuntungan kuliah double degree di UI Prof, itu intinya? Dengan biaya yang dikeluarkan. Seperti itu Prof. Yang mana nyambung nih? Halo? Halo? Prof? Oh, baik, untuk sambil menunggu Prof Budi, kayaknya kita bertanyanya ke Bu Nana ya, sambil menunggu ya, Prof Budinya koneksinya stabil lagi. Ya, oke. Sudah Silakan. Pak? Ya, sudah. Ya. Jadi gini Prof, pertanyaannya, apakah keuntungan kuliah double degree di UI, apakah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan Prof? Seperti itu Prof. Ya, gini. Ya, yang pertama untuk double degree adalah ketika 1 tahun ya sampai 2 tahun dia berada di luar negeri. Itu salah satu keunggulan. Dan ketika di luar negeri, ketika di Monash atau di Melbourne, mereka pasti ikut dalam sebuah project, research project, apakah di lab, apakah di hospital, begitu. Dan selama 1 tahun mereka mengerjakan project itu, dan kemampuan untuk eksperimen, research itu pasti luar biasa. Karena tidak jarang mahasiswa kita bergabung dengan grup riset yang well known ya, terkemuka lah di dunia. Dan mereka bisa publish ya, publish paper itu tidak jarang, banyak sekali mahasiswa kita selama 1 tahun di sana, dia balik, dia wisuda Bachelor of Medical Science, dia publish paper itu salah satu keunggulan. Dan tidak jarang juga mahasiswa kita yang bagus ya mereka lanjut S2 ya, lanjut S2 di Monash atau di Melbourne. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk yang Newcastle jelas ya, karena itu master of research ya, dapat S2, dapat master. Jadi bahkan tadi saya sampaikan dia bisa langsung lanjut PhD, dia pulang jadi MD PhD.
Ya sudah banyak, contohnya sudah banyak alumni-alumni kita yang seperti itu. Bahkan kemudian ada juga yang MD, PhD, kemudian dia spesialis ya. Dalam usia yang muda, dalam usia yang relatif muda mereka sudah dapat semuanya. Itu keunggulannya. Keunggulan lain ya tentunya dalam sehari-hari ya. Semua modul tentu dalam bahasa Inggris ya. Semua modul dari sejak awal sampai akhir itu dalam bahasa Inggris. Ketika tahun-tahun awal cukup banyak student-student dari luar ya, ikut di program ini. Yang ada dari Jepang, dari Malaysia ya, yang ikut dalam program ini ya, cukup banyak. Hanya sekarang nih, apalagi dengan adanya COVID ya, program ini agak-agak terganggu terus terang dalam era pandemi. 1 tahun terakhir ini sangat terganggu. Begitu kira-kira, Pak. Baik, Prof. Terima kasih jawabannya, Prof. Beralih ke Bu Nana, pertanyaannya di kolom chat. Apa izin bertanya, Bu? Apakah kalau kita ingin kuliah di luar negeri, kita harus prepare bahasanya sebelum kita ke sana atau pas di sana saja, gitu, di negara yang tersebut baru kita belajar? Kalau saya prepare ya, pengalaman saya lebih senang kalau dia udah mengenal di awal, seperti misalnya waktu dia SMA kelas 1 dia udah belajar, atau SMP hanya basic, tapi begitu dia mau praktis gitu ya, dia ke Jerman. Jadi kenapa kalau kita sekolah di sini itu di misalnya di Indonesia di Gute, walaupun dia pakai auf Deutsch, tapi di luar atau dia bertanya ke temannya, pasti bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau di Jerman, even kita mau belanja pun pakai bahasa Jerman. Ingin bertanya ke orang pun, kita pakai bahasa Jerman. Minimal kita pakai modal verb, gitu-gitu kan kalau di Jerman tuh. Tapi kan keluar. Jadi 1 tahun itu bahasanya matang gitu, belajar bahasa. Ketika dia ikut masuk kelas 13 pun, dia belajar tentang medical tadi, dia lebih mudah, jadi dia nggak pusing terus di situ gitu masalah bahasa, tapi malah punya warna belajar tentang bahasa-bahasa kedokteran gitu. Karena 1 tahun itu dia mungkin udah mahir gitu. Karena apa? Udah praktis di situ kan. Terus dia belajar grammarnya. Jadi lebih memudahkan, walaupun kita mungkin startnya lama karena lama di bahasa, tapi memudahkan kita sekolah tanpa harus tersendat. Kalau saya pribadi gitu, mau cepat masuk kampus, university karena takut malu sama teman, tapi ngadat di sekolah, teman-teman udah pada selesai, kitanya masih di situ aja sibuk dengan pemikiran-pemikiran yang kita belum paham. Itu yang sangat merugikan kalau buat saya ya, selama saya melihat banyaknya masalah anak Indo di sana, begitu yang saya lihat. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya adalah kalau kita mau keluar negeri ya harus prepare jauh-jauh dari SMA ya, Bu. Kalau kita baru niatnya sekarang mungkin agak telat nih ya. Oke, baik, pertanyaannya lanjut lagi ke Prof lagi. Prof, apakah pendidikan dokter spesialis akan memakan waktu yang lebih lama dari pendidikan awal dalam menjadi dokter? Gitu. Mungkin ada yang dari S1 langsung spesialis atau dia kerja dulu baru spesialis, itu lebih lama. Ya begini, yang pertama rata-rata sekarang pendidikan spesialis lamanya 4-5 tahun. Ya, sementara pendidikan dokter umum itu kan di kita 6 tahun ya, 12 semester. Jadi ya hampir sama, hanya sedikit lebih cepat. Ya paling cepat sekarang 4-5 tahun rata-rata ya. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian sekolah dari sejak tamat dokter umum sekarang dengan kurikulum saat ini tamat 12 semester, dokter harus pergi intensif 1 tahun. Setelah 1 tahun baru harus memiliki izin praktek selama 6 bulan, baru kemudian bisa sekolah spesialis. Jadi kurang lebih menamatkan pendidikan itu kalau 6 tambah 1,5 tahun, 7,5 tahun ditambah 5 tahun lah, 12,5 tahun. Artinya bisa menjadi seorang spesialis. Setelah itu ditambah lagi kalau ingin sekolah subspesialis lebih dalam lagi. Subspesialis rata-rata lamanya 3 tahun, ya tambah 3 tahun lagi. Jadi kurang lebih sekitar 15 tahun lah pendidikannya sampai dengan subspesialis. Ya,
Kalau mau sekolah S3 lagi tambah 3 tahun lagi, 18 tahun gitu ya, 19 tahun. Tapi medicine is a long life study. Bahwa seorang dokter itu belajar sepanjang hayat. Nggak mungkin dokter tidak belajar. Karena ilmu kedokteran update terus ya perkembangan ilmu. Jadi selalu lah. Jadi medicine is a long life study. Jadi untuk teman-teman adik-adik ya anak-anakku yang ingin sekolah kedokteran, ya camkan itu kuncinya. Bahwa belajar sepanjang hayat. Kira-kira begitu. Baik Prof, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang bertanya langsung nih ya. 1 atau 2 orang itu. Anak-anakku. Saya boleh Pak Jun? Oh boleh Pak, boleh silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama buat Prof. Wiweko. Prof, ini kan kondisi pandemi ya. Konon dengan proses sekarang itu gampang lah nambah bed, nambah apa, tapi nambah dokter kan nggak semudah itu gitu. Nah, apakah ini akan mempengaruhi proses? Apakah tahun ini kita perbanyak menerimanya gitu ya? Karena kita punya dokter banyak misalnya, butuh dokter banyak misalnya di Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengelola proses pembelajaran jarak jauh? Sementara kan mereka butuh praktek, terutama di semester-semester yang memang sangat dibutuhkan untuk itu. Apakah juga ada kurikulum-kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi seperti ini, walaupun sinkronus tetap bisa jalan, tetapi tentu sangat berbeda karena mereka betul-betul tidak bisa ketemu langsung misalnya. Kemudian yang selanjutnya, belakangan agak kesulitan Prof memang masuk KKI atau Transcoding ini di wawancara. Kami pernah 3 calon mahasiswa itu gagalnya di wawancara. Artinya, nah disitulah menurut saya screening yang paling kuat atau ketat dalam proses masuk ke FKUI, terutama yang di internasional. Kalau yang lain betul-betul saya melihatnya lebih ke purely akademik gitu ya, kemampuan akademiknya sama. Kalau kemarin kan tes potensi skolastik, itu buat Prof. Wiweko. Kemudian yang Dr. Nana, luar biasa pengalamannya. Saya sampai speechless lihat perjuangan dan lain-lainnya. Artinya sebenarnya terbuka sekali ya, Dok, untuk kemudian kita juga bisa berkembang mulai dari S1 itu di luar gitu ya. Karena selama ini jarang biasanya yang langsung mereka meneguhkan untuk hal-hal yang sifatnya medicine itu keluar gitu. Itu barangkali, terima kasih sebelumnya. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Ano. Ya, jadi untuk yang pertama belum Pak Ano, belum ada penambahan kuota untuk pendidikan kedokteran. Walaupun di beberapa negara yang ada justru mempercepat kelulusan ya, di tahun-tahun akhir itu dipotong langsung diluluskan. Di kita belum ada strategi itu. Saya belum tahu mengapa. Walaupun kita pernah menyuarakan untuk itu, tapi antara lain dengan memotong UKM PPD, tapi ternyata pemerintah masih belum merespon itu. Dan yang kedua ya mengenai ya sekolah PJJ ya, PJJ ini memang menjadi pekerjaan yang terbesar ya buat kita, bagaimana pengelola PJJ. UI itu student body-nya 45.000. Jadi bagaimana electronic medical system, e-learning medical system itu sempat crash ya ketika pernah di awal-awal pandemi yang tadinya biasanya slotnya tidak terlalu penuh, begitu dipakai semuanya 45.000 student body apalagi ujian itu crash dan banyak mahasiswa menjadi korban, dia nangis-nangis karena berhenti. Itu menjadi pelajaran benar buat kita ya, bahwa sistemnya akhirnya di-expand dengan sangat luar biasa, bekerja keras dan sekarang sudah lancar. Jadi sistem itu berjalan dengan sangat baik, kemudian sinkronus asinkronus berjalan dengan sangat baik. Yang menjadi masalah memang praktek. Ya, praktikum, kalau untuk praktikum anatomi, fisiologi, histologi, sebagian besar kita sudah siap preparatnya dalam komputer. Ya, jadi sama bagusnya dengan kadaver asli, itu sudah siap semuanya. Kita Pak Jun mungkin pernah ke IMERI kan, di iMuseum di bawah itu luar biasa itu koleksinya sejak zaman Belanda, dan itu sudah dibuat digital system semuanya. Jadi kalau untuk itu tidak ada masalah ya, untuk histologi, anatomi, fisiologi semua oke. Ya. Tetapi memang jadi masalah ketika interview dengan pasien. Nah ini nggak bisa. Ini tidak bisa digantikan
Jadi terpaksa kita mengakalinya. Saya kira nanti mungkin mulai bulan Januari ya. Tadinya diharapkan bulan Januari itu foundation clinical practice itu mulai bisa jalan begitu, terutama mahasiswa yang tingkat 2 begitu ya, yang dia akan mulai ketemu dengan pasien untuk belajar melakukan wawancara dan sebagainya. Ini akan disetting entah bagaimana caranya bergantian ya, sedikit-sedikit begitu. Itu untuk yang mahasiswa preklinik. Untuk yang mahasiswa klinik, memang kita melakukan pengetatan yang biasanya mahasiswa itu satu rombongan 30, ya sekarang mungkin hanya 10 ya digilir, dan mahasiswa yang tadinya bisa pulang jam 3 jam 4 sore sekarang mereka jam 12 sudah pulang. Jadi kita melakukan restriksi. Apakah ini akan berkonsekuensi dengan pemanjangan masa studi? Nah, ini kita sama sekali tidak mengharapkan pemanjangan masa studi. Ya, sama sekali tidak mengharapkan, tapi memang menjadi pekerjaan rumah yang besar ya buat kita, bagaimana memecahkan masalah ini. Begitu Pak Ano. Dan terakhir mengenai wawancara KKI, betul ya, KKI itu ada MMI ya, multiple mini interview, yang berbagai skenario. Saya kira itu harus latihan, memang harus latihan. Mungkin di lab school harus coba lakukan stations gitu ya, skill stations dilatih. Mereka kan di 8 skill station itu. Mereka 8 skill station, mesti dilakukan latihan, memang lab school memfasilitasi itu untuk siswa-siswa yang berminat untuk ikut talent scouting, harus dilatih. Dan saya kira skenario-nya siswa-siswa itu hafal semuanya. Kalau perlu panggil itu mahasiswa-mahasiswa FKUI yang berasal dari lab school, suruh ceritakan semuanya. Oh, nggak boleh cerita, Prof, katanya. Ya, nggak boleh cerita ya? Nggak boleh, karena mereka sudah menandatangani surat ya. Betul ya. Ya, atau jangan mahasiswa ini, jangan mahasiswanya, dosennya diminta, dosen-dosennya orang tuanya lab school. Kalau gitu nanti Prof Wiweko aja. Untuk latihan aja, itu memang harus latihan sih, berbagai skenario itu supaya dia tampak confidence gitu ya. Kadang-kadang kan anak-anak itu kan stres ya ketika berhadapan 1 lawan 1 gitu kan, ada bel seperti itu. Saya kira itu Pak No, terima kasih banyak. Baik, Prof, terima kasih. Bu Nana, silakan. Bu Nana. Nggak Pak, soalnya internetnya nggak stabil, bisa diulang kok pertanyaannya. Oh iya, artinya dengan pengalaman Ibu tadi kan sebenarnya sangat mungkin anak-anak Indonesia itu mulai dari awal itu bisa meneguhkan pilihannya untuk keluar gitu ya, apalagi misalnya kayak ke Jerman gitu ya Bu ya. Ya, sangat bisa, semua kemungkinan, semua jalan pasti bisa Pak, asal ada kemauan. Kalau untuk yang di Jerman itu untuk survive juga ya, untuk orang yang ya ekonominya pas-pasan pun masih bisa Pak, karena apa, saya sendiri pun kita tuh kalau udah punya ilmu, pinter, bisa mengajar matematika, bisa mengaji di masjid, itu dibayar Pak, dan lebih dari cukup. Saya dulu karena intinya bahasa, orang-orang Turki, Arab itu butuh anak-anak muda yang bisa mengajar anak-anak mereka setiap hari Sabtu, nggak mengganggu kuliah, atau Minggu, mengajar seminggu 2 kali, belajar mengaji buat anak-anak mereka, itu udah lebih dari cukup. Kadang mereka memberikan, ada di Anzeige namanya pengumuman itu Mathe Hilfe, atau mengajar matematika. Mereka lemah di matematika untuk anak-anak Jerman yang kelas 5 SD, kelas 3 SD. Saya tuh guru matematika juga sama mereka, kadang datang ke kampus. Nanti dia bilang, kakak gitu, sister kamu di mana? Saya di kantin. Ya udah kita belajar. Nanti itu 1 jam lumayan bisa bayar 25 euro. Dia belajar 2 jam, 50 euro. Sebulan dapat 2 anak. Kalau begitu kan bisa sampai 400, itu lebih dari cukup, bisa buat asrama, biaya asuransi. Banyak sekali yang tidak mengganggu pelajaran saya waktu itu. Jadi kesempatan peluang untuk orang tidak mampu pun pasti bisa. Ada jalan dikasih Allah, nggak mungkin tidak. Asal ada kemauan, keberanian aja, semangat, pinter. Memang nilai harus minimal 8. Jadi matematikanya harus kuat, kimia kuat, biologi kuat, insya Allah selesai. Pasti bisa lah. Nggak mungkin nggak bisa. Baik, terima kasih inspirasinya Dok. Ya. Baik, Bu Nana, mungkin juga ini pertanyaan terakhir dari siswa, karena waktunya sudah menunjukkan jam 5.50. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah kuliah di luar negeri atau di Jerman, khususnya di Jerman, apakah harus ke sana atau adakah yang bisa jarak jauh?
Lalu pertanyaan untuk Bu Nana juga, Ibu praktek di mana Bu di Jakartanya gitu? Silakan Untuk Bu. ya, terima kasih. Kalau untuk di sistem online Jerman nggak ada. Biasanya itu mengambilnya S2, master degree, itu mereka ada sistem online. Apalagi dunia kedokteran, nggak bisa. Karena apa? Dia human kan, praksis, terus case-nya, terus tugas-tugasnya kita, itu dia biasanya ngadakan kolokium, seminar. Untuk seminar bisa, tapi ke pasien, kasus, itu nggak mudah. Biasanya mereka itu lebih S2 itu bisa. Kalau S3 biasanya dia kayak seminar-seminar biasa. Nah, itu bedanya. Nah, kalau untuk praktek, saya udah nggak lagi karena saya udah mengajar. Sekarang saya juga udah mengajar di kedokterannya Unjani, jadwalnya udah full. Ditambah lagi saya lagi produksi ventilator, Pak. Jadi udah menyita waktu. Tapi kalau untuk konsultasi, insya Allah saya bantu. Siapa yang mau riset, insya Allah saya bantu. Sepanjang masih bisa saya bantu. Kalau ilmunya kan sayang Pak, nggak berbagi, harus kita bagi. Ya Bu, benar Bu. Baik. Terima kasih untuk kedua pembicara kita, terutama juga ada Pak Bimo juga, ada Prof. Budi, ada Bu Nana, yang sudah memberikan informasinya sangat-sangat inspiratif buat kita semua, khususnya untuk siswa-siswi SMA Lab School Jakarta. Jadi masuk kedokteran itu tidak perlu khawatir lagi ya. Jadi mau di luar negeri bisa, tinggal penyesuaian. Mau di internasional UI bisa keluar negeri juga, nanti ada penyesuaian. Jadi bisa kuliah di Indonesia maupun di luar negeri sangat amat aman, bisa kuliahnya juga terjamin dan memiliki keuntungan yang lebih daripada hanya kuliah ngambil di Indonesia saja. Itu keuntungan di luar negeri ngambil kedokteran. Baik Ibu, Bu Puri, saya kembalikan lagi ke Ibu sebagai MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata ya Pak, Bu, semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun. Diskusi yang luar biasa sampai pukul 6 lewat ini Pak, kita diskusinya asik ya, kalau bisa diteruskan bisa sampai malam barangkali ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara hari ini dan lengkaplah sudah seri bedah prodi yang kami sajikan. Diharapkan siswa dapat memanfaatkan waktu liburan ini untuk mulai memilih, memilah, dan mulai menetapkan jurusan dan universitas yang diinginkan dengan tentunya acuan nilai rapot 5 semester yang tadi pagi sudah diterima. Terima kasih banyak Prof. Wiweko untuk waktunya, Dr. Nana, Pak Bimo untuk pencerahannya sore hari ini. Bagi siswa yang ingin melihat rekaman video rangkaian seminar virtual, atau materi bedah prodi ini bisa diakses di web BK SMA Lab School Jakarta. Kami akan proses dulu, link akan kami share segera. Terima kasih kepada seluruh hadirin, anak-anak GB, anak-anak kelas 10 dan kelas 11, juga tamu undangan yang punya kesempatan untuk bergabung, Bapak Ibu guru dan orang tua yang setia mendampingin anak-anak kita semua. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.